Jauh di luar tanah perjanjian, di luar jangkauan para rasul dan hiruk-pikuk kekaisaran Romawi, sebuah klaim luar biasa muncul dari jantung peradaban India kuno. Di dalam lembaran sebuah teks suci Hindu yang dihormati, Bhavishya Purana, tersembunyi sebuah kisah yang mengguncang pondasi sejarah dan iman. Teks ini menceritakan pertemuan seorang raja agung dengan sosok misterius bernama Isa Putra, sang putra Allah, yang dikatakan lahir dari seorang perawan dan datang untuk memurnikan Dharma. Mungkinkah ini adalah gema kisah Yesus Kristus yang tersesat ribuan kilometer dari Yudea? Benarkah ada jejak Sang Juru Selamat di tanah para dewa Hindu? Pertanyaan ini memaksa kita untuk memulai sebuah perjalanan investigasi, membedah teks kuno dan ajaran iman untuk menemukan kebenaran di balik misteri Isa Putra. Bab pertama, Gema dari Timur, klaim yang mengguncang dunia. Di era digital ini, informasi menyebar dengan kecepatan kilat. Teori-teori alternatif, klaim-klaim sinkretisme, dan narasi-narasi yang berusaha menghubungkan berbagai tradisi spiritual dunia menjadi semakin populer. Salah satu yang paling bertahan lama dan paling sering dikutip adalah narasi yang ditemukan dalam Bhavishya Purana, sebuah teks Sanskerta kuno. Bayangkan sejenak daya tarik dari gagasan ini. Jika benar, ini bisa berarti bahwa pewahyuan ilahi tentang Sang Mesias tidak terbatas hanya pada bangsa Israel. Ini bisa menyiratkan sebuah jangkauan universal dari rencana keselamatan Allah yang jauh melampaui apa yang secara tradisional kita pahami. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kebenaran universal Kristus yang melintasi batas-batas budaya dan agama. Bagi yang lain, ini adalah pintu untuk menyatukan ajaran Timur dan Barat, sebuah jembatan teologis antara Kristus dan Krishna. Klaim ini sering digunakan untuk mendukung teori bahwa Yesus selama tahun-tahun yang hilang dalam hidupnya, periode antara usia 12 hingga 30 tahun yang tidak tercatat dalam Injil, melakukan perjalanan ke India, belajar dari para guru Hindu dan Buddha, sebelum kembali ke Galilea untuk memulai pelayanannya. Namun, sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menjadi bijaksana, untuk tidak mudah terbawa oleh setiap angin pengajaran. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika menasihatkan kita, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Iman kita bukanlah iman yang buta, melainkan iman yang mencari pengertian. Fides quaerens intellectum, seperti yang diajarkan oleh Santo Anselmus. Oleh karena itu, kita tidak bisa begitu saja pantas menerima atau menolak klaim ini tanpa penyelidikan yang cermat, jujur, dan mendalam. Kita harus mendekatinya bukan dengan prasangka, tetapi dengan akal budi yang diterangi oleh iman. Kita perlu bertanya, apa sebenarnya Bhavishya Purana itu? Kapan teks ini ditulis? Siapa yang menulisnya? Dan yang terpenting, apakah kisah tentang Isa Putra di dalamnya benar-benar merujuk pada Yesus dari Nazaret, sebagaimana yang kita kenal dalam Injil dan tradisi suci gereja? Perjalanan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dimulai dengan memahami sumber dari klaim itu sendiri. Kita harus membedah teks ini bukan sebagai penganutnya, tetapi sebagai para penyelidik kebenaran yang mencari kejelasan di tengah kabut misteri sejarah. Bab kedua, membedah Bhavishya Purana, kitab masa depan. Untuk memahami klaim tentang Yesus dalam teks Hindu, kita harus terlebih dahulu memahami sifat dari teks itu sendiri. Bhavishya Purana bukanlah sebuah kitab tunggal yang ditulis oleh satu orang pada satu waktu. Ia adalah bagian dari korpus besar literatur Hindu yang dikenal sebagai Purana. Ada 18 Purana utama atau Mahapurana, dan Bhavishya Purana adalah salah satunya. Kata Purana sendiri berarti dari zaman kuno atau cerita-cerita lama. Purana-Purana ini adalah kumpulan teks yang sangat luas, berisi silsilah para dewa, dewi, raja, dan orang suci, kisah-kisah penciptaan dan kehancuran alam semesta, kosmologi Hindu,
serta ajaran-ajaran filosofus dan keagamaan. Mereka seringkali disamakan dengan ensiklopedia mitologi dan sejarah kuno India. Nama Bhavishya Purana secara harfiah berarti Purana tentang masa depan. Sesuai dengan namanya, ciri khas kitab ini adalah isinya yang berfokus pada nubuat atau ramalan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ia mengklaim meramalkan masa depan, termasuk kedatangan berbagai penguasa dan dinasti seperti dinasti Maurya, Gupta, hingga kedatangan pengaruh Inggris di India. Disinilah letak masalah kritis pertama yang harus kita hadapi dari sudut pandang analisis sejarah dan tekstual. Para sarjana dan sejarawan modern, baik dari Barat maupun India, secara luas sepakat bahwa Bhavishya Purana adalah salah satu teks yang paling problematis dan kompleks. Mengapa? Karena ia bukanlah sebuah dokumen statis yang ditulis ribuan tahun lalu dan tetap tak tersentuh. Sebaliknya, ia adalah sebuah teks yang hidup, sebuah karya yang telah mengalami banyak penambahan, revisi, dan penyisipan selama berabad-abad. Para ahli filologi yang mempelajari manuskrip-manuskrip kuno telah mengidentifikasi berbagai lapisan tulisan dalam Bhavishya Purana. Beberapa bagian intinya mungkin memang berasal dari periode kuno, sekitar 500 Masehi. Namun banyak bagian lainnya, terutama bagian yang berisi nubuat yang sangat spesifik, menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa mereka ditulis setelah peristiwa yang diramalkan itu terjadi. Ini adalah fenomena yang dikenal dalam studi biblika sebagai vaticinium ex eventu, atau nubuat dari peristiwa. Sebuah ramalan yang ditulis seolah-olah mendahului suatu kejadian, padahal sebenarnya ditulis setelah kejadian itu sudah berlangsung untuk memberikan kesan keilahian atau otoritas pada teks tersebut. Sebagai contoh, bagian-bagian yang meramalkan pemerintahan Ratu Victoria dari Inggris jelas tidak mungkin ditulis pada tahun 500 Masehi. Para ahli menyimpulkan bahwa bagian-bagian ini kemungkinan besar ditambahkan pada abad ke-18 atau ke-19, saat kehadiran Inggris sudah menjadi fakta sejarah di India. Dengan kata lain, teks ini terus diperbarui seiring berjalannya waktu. Ini bukanlah sebuah penipuan dalam konteks budaya aslinya, melainkan cara tradisi lisan dan tulisan berkembang, mengadaptasi dan memasukkan peristiwa-peristiwa baru ke dalam kerangka narasi suci mereka. Namun bagi kita yang mencari kebenaran historis, pemahaman ini sangatlah krusial. Bab ketiga, pertemuan di puncak Himalaya, kisah Raja Shalifana dan Ishaputra. Kisah yang menjadi pusat perhatian kita terdapat dalam sebuah bagian dari Bhavishya Purana yang disebut Pratisarga Parva. Bagian inilah yang paling sering dikutip oleh para pendukung teori Yesus di India. Mari kita dengarkan narasi tersebut sebagaimana tertulis di dalamnya. Alkisah, pada suatu waktu, seorang raja besar dari dinasti Shalifana yang memerintah di India Tengah melakukan perjalanan ke pegunungan Himalaya. Di sana, di tengah-tengah puncak-puncak yang tertutup salju, sang raja bertemu dengan seorang sosok suci yang agung. Wajahnya bersinar. Ia mengenakan jubah putih dan penampilannya tampak ilahi. Sang raja dengan penuh hormat bertanya kepada orang suci itu, "Siapakah engkau, Tuan?" Sosok itu menjawab dengan tenang dan berwibawa. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama yang menggema hingga ke lubuk jiwa, Ishaputra. Ia menjelaskan asal-usulnya, mengatakan, "Ketahuilah, wahai raja, aku datang dari negeri asing. Aku dikenal sebagai Ishaputra, yang lahir dari seorang perawan, Kanyagarbha Sambhava. Aku adalah pembawa dharma bagi para meleca, sebutan untuk orang asing atau non-Hindu, dan aku mengajarkan kebenaran yang agung kepada mereka." Sosok Ishaputra ini kemudian melanjutkan ceritanya. Ia berbicara tentang bagaimana ia telah menegakkan cinta, kebenaran, dan kemurnian hati di antara orang-orang. Ia menceritakan bagaimana ia harus menderita di tangan orang-orang yang tidak benar, dan bagaimana ia menyatukan dirinya dengan Yang Maha Tinggi. Setelah itu, ia datang ke tanah India. Mendengar kisah ini, sang raja membungkuk hormat kepada sosok yang ia yakini sebagai perwujudan ilahi. Kisah ini yang disajikan dengan begitu sederhana namun kuat,
mengandung paralel yang tidak dapat disangkal dengan kehidupan Yesus Kristus yang kita kenal dari Injil. Nama Isha Putra dapat diterjemahkan sebagai Putra Tuhan atau Utra Isha, sangat mirip dengan sebutan Yesus. Pengakuan bahwa ia lahir dari seorang perawan, misinya kepada bangsa asing, penekanannya pada kebenaran dan cinta, bahkan penyebutan penderitaannya, semuanya tampak seperti cerminan langsung dari narasi Injil. Kemiripan yang begitu mencolok ini terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kebetulan belaka. Namun, disinilah pertanyaan yang sesungguhnya dimulai. Apakah kemiripan ini adalah bukti dari sebuah nubuat kuno, ataukah ada penjelasan lain, sebuah penjelasan yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan sejarah, bahasa, dan teologi yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Bab keempat, debat para sarjana, masalah tinta dan waktu. Seperti yang telah kita lihat, kemiripan antara kisah Isha Putra dalam Bhavishya Purana dan riwayat Yesus Kristus dalam Injil memang sangat mencengangkan pada pandangan pertama. Namun, dalam penyelidikan kebenaran, baik dalam iman maupun dalam ilmu pengetahuan, pandangan pertama seringkali tidak cukup. Kita harus menggali lebih dalam, melampaui permukaan teks, dan memasuki dunia kritik sejarah dan filologi, ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Disinilah argumen Yesus dalam kitab Hindu mulai menghadapi tantangan yang sangat serius. Sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, masalah utama terletak pada usia dan integritas dari naskah Bhavishya Purana itu sendiri. Khususnya bagian Pratisarga Parva, di mana kisah Isha Putra ditemukan. Para sarjana terkemuka di bidang studi Sanskerta dan Hinduisme, seperti Gustav Glausen dan Wendy Doniger, telah lama menyimpulkan bahwa Pratisarga Parva adalah bagian yang paling jelas merupakan tambahan dari era yang jauh lebih modern. Ini bukanlah spekulasi, melainkan kesimpulan yang didasarkan pada bukti internal yang kuat di dalam teks itu sendiri. Bukti pertama dan yang paling tak terbantahkan adalah anakronisme. Anakronisme adalah penempatan sesuatu, baik itu tokoh, peristiwa, bahasa, atau teknologi, dalam periode waktu yang tidak sesuai. Pratisarga Parva penuh dengan anakronisme yang mencolok. Teks ini tidak hanya menyebutkan tokoh-tokoh seperti Adam dan Hawa menggunakan nama Adama dan Havyavati dan Nuh, Noah, tetapi juga menyebutkan secara eksplisit tokoh-tokoh dan peristiwa dari sejarah yang jauh lebih modern. Teks ini menyebutkan tentang Tamerlane, seorang penakluk dari abad ke-14. Teks ini menyebutkan Akbar, kaisar Mughal dari abad ke-16. Bahkan ia menyebutkan bahasa Inggris dan kedatangan pemerintahan Inggris di India. Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan implikasinya. Jika sebuah teks yang diklaim sebagai nubuat kuno ternyata menyebutkan peristiwa dan tokoh yang hidup ribuan tahun setelah waktu penulisannya yang seharusnya, maka kesimpulan logis yang paling mungkin bukanlah bahwa teks itu adalah nubuat yang akurat, melainkan bahwa bagian-bagian tersebut ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Tidak ada sejarawan serius yang akan berargumen bahwa seorang penulis di India pada tahun 500 Masehi bisa mengetahui secara detail tentang kekaisaran Mughal atau kolonialisme Inggris. Jelas sekali, bagian Pratisarga Parva ini adalah sebuah kompilasi yang ditulis atau setidaknya diselesaikan pada periode yang sangat belakangan, kemungkinan besar pada abad ke-18 atau bahkan awal abad ke-19, pada masa puncak pengaruh kerajaan Inggris di India. Ini adalah upaya dari para penulis Hindu di kemudian hari untuk memasukkan dan menafsirkan sejarah dunia, termasuk sejarah agama-agama lain yang mereka temui, ke dalam kerangka kosmologi Hindu mereka. Ini adalah sebuah bentuk inkulturasi atau sinkretisme retrospektif. Jadi alih-alih Bhavishya Purana menubuatkan kedatangan Yesus, yang terjadi justru sebaliknya.
Para penulis Bhavishya Purana di era modern menulis tentang Yesus setelah mereka mengenal ajaran Kristen melalui para misionaris dan penjajah Eropa. Bab 5. Analisis teologis. Isyaputra versus Yesus Kristus Sang Logos. Jika argumen historis mengenai penanggalan teks sudah cukup untuk meruntuhkan klaim nubuat ini, perbandingan teologis antara Isyaputra dan Yesus Kristus justru semakin memperlebar jurang di antara keduanya. Dari sudut pandang iman Katolik, Yesus Kristus bukanlah sekadar seorang guru agung, seorang avatar, atau salah satu dari banyak perwujudan ilahi. Dia adalah pribadi yang unik dan definitif dalam seluruh sejarah keselamatan. Katekismus Gereja Katolik menggemakan Konsili Kalsedon tahun 451 mengajarkan kepada kita tentang misteri persatuan hipostatik, hypostatic union. Ini adalah doktrin inti iman kita yang menyatakan bahwa dalam satu pribadi ilahi Yesus Kristus, terdapat dua kodrat yang tak terpisahkan dan tak tercampur. Kodrat ilahinya yang sehakikat dengan Bapa, dan kodrat manusiawinya yang sehakikat dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Verbum caro factum est. Sabda telah menjadi daging, Yohanes pertama ayat 14. Keunikan Kristus ini tidak dapat ditawar. Dia adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2:5. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes 14:6. Dalam Kristus, Allah telah mengatakan segala sesuatu. Tidak akan ada pewahyuan publik lain sebelum kedatangannya yang mulia di akhir zaman. Sosok Isyaputra dalam Bhavishya Purana, jika kita tempatkan dalam konteks teologi Hindu, sama sekali tidak memiliki keunikan seperti ini. Dalam Hinduisme, konsep avatar, turunnya dewa ke dunia dalam wujud tertentu untuk memulihkan dharma, adalah hal yang umum. Dewa Wisnu misalnya, diyakini memiliki banyak avatar seperti Rama dan Krishna. Jika Isyaputra dianggap sebagai manifestasi ilahi, ia akan menjadi salah satu dari banyak manifestasi, bukan satu-satunya yang definitif. Ia adalah seorang guru suci yang agung, tetapi bukan sang juru selamat tunggal bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, mari kita lihat misi mereka. Misi Isyaputra menurut teks adalah untuk menegakkan dharma di antara kaum leca. Ini adalah sebuah misi perbaikan moral dan spiritual dalam kerangka pemahaman Hindu tentang tatanan kosmis. Misi Yesus Kristus, di sisi lain, jauh lebih radikal dan fundamental. Misinya bukanlah sekadar untuk memperbaiki tatanan moral, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Inti dari iman Kristiani adalah misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Melalui kurban salibnya, Yesus mendamaikan kita dengan Allah, menebus dosa-dosa kita, dan melalui kebangkitannya, Ia membuka bagi kita pintu menuju kehidupan kekal. Ini adalah inti dari Injil, kerikma yang diberitakan oleh para rasul. Unsur fundamental ini, penebusan melalui sengsara, wafat di salib, dan kebangkitan badani pada hari ketiga, sama sekali tidak ditemukan dalam kisah Isyaputra. Teks itu hanya menyebutkan bahwa ia menderita, sebuah pernyataan yang sangat umum dan bisa merujuk pada kesulitan apapun. Tidak ada penyaliban, tidak ada makna penebusan dosa, dan yang terpenting, tidak ada kebangkitan. Tanpa salib dan kebangkitan, sosok tersebut bukanlah Yesus Kristus yang kita imani. Bab ke-6. Tahun-tahun yang hilang, mitos dan realitas sejarah. Klaim tentang Isyaputra seringkali terhubung erat dengan sebuah spekulasi populer lainnya. Teori tentang tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus. Injil Lukas mencatat kisah Yesus di Bait Allah pada usia 12 tahun. Lukas 2 ayat 41-52. Dan kemudian Injil-Injil sinoptik melanjutkan narasi ketika Yesus memulai pelayanan publiknya sekitar usia 30 tahun.
Ada jeda sekitar 18 tahun di antaranya yang tidak diceritakan oleh kitab suci. Kekosongan naratif ini telah menjadi kanvas bagi berbagai macam teori dan spekulasi selama berabad-abad. Salah satu yang paling gigih adalah gagasan bahwa selama periode ini, Yesus melakukan perjalanan ke timur, khususnya ke India dan Tibet, untuk belajar dari para guru Hindu dan Buddha. Teori ini pertama kali dipopulerkan di dunia barat pada akhir abad ke-19 oleh seorang jurnalis Rusia bernama Nicholas Notovich yang mengklaim telah menemukan sebuah naskah kuno di biara Hemis di Ladakh, India, yang menceritakan kehidupan Santo Isa, versi lain dari nama Yesus. Namun, ketika klaim Notovich ini diselidiki oleh para sarjana, naskah tersebut terbukti tidak pernah ada. Para biksu di biara Hemis sendiri menyangkal pernah bertemu dengan Notovich atau memiliki naskah semacam itu. Para ahli bahasa dan sejarah dengan cepat membongkar buku Notovich sebagai sebuah rekayasa. Meskipun demikian, gagasan itu terlanjur menarik imajinasi publik dan terus hidup hingga hari ini. Seringkali diperkuat oleh narasi seperti yang ada di Bhavishya Purana. Dari sudut pandang sejarah, teori Yesus di India tidak memiliki dasar sama sekali. Tidak ada satupun bukti arkeologis, tekstual, atau historis dari zaman kuno yang mendukung gagasan ini. Semua sumber paling awal tentang kehidupan Yesus, Injil kanonik, tulisan-tulisan para bapa gereja, bahkan sumber-sumber non-Kristen seperti tulisan sejarawan Romawi Tacitus atau sejarawan Yahudi Josephus, menempatkan Yesus secara kokoh dan eksklusif di dalam konteks geografis dan budaya Palestina abad pertama. Secara teologis, gagasan ini juga bertentangan dengan seluruh narasi Injil. Injil Matius dan Lukas dengan sangat cermat menelusuri silsilah Yesus kembali ke Abraham dan Daud, menempatkannya sebagai penggenapan dari janji-janji Allah kepada Israel. Pelayanannya dimulai di Galilea, di tengah-tengah orang Yahudi. Pengajarannya, seperti dalam khotbah di bukit, bukanlah campuran filosofi timur, melainkan sebuah penggenapan dan pendalaman yang radikal dari Taurat Musa dan ajaran para nabi. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Identitasnya sebagai seorang rabi Yahudi, pemahamannya yang mendalam tentang kitab suci Ibrani, dan fokus misi awalnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24, semuanya menunjukkan bahwa kehidupan dan formasinya berakar kuat dalam tradisi Yahudi, bukan di biara-biara Himalaya. Menempatkan Yesus di India selama tahun-tahun pembentukannya berarti mencabutnya dari akar sejarah dan teologisnya, mengubahnya menjadi sosok sinkretis yang asing bagi kesaksian Perjanjian Baru. Jika kisah Isya Putra bukanlah nubuat dan Yesus secara historis tidak pernah pergi ke India, lalu dari mana datangnya kemiripan yang luar biasa ini? Apakah ini murni kebetulan atau ada proses lain yang sedang bekerja di sini? Sebuah proses pertukaran budaya dan ide yang terjadi justru setelah era Kristus. Bab ke-7. Jejak Santo Thomas di tanah India. Kita telah sampai pada sebuah kesimpulan penting. Kisah Isya Putra dalam Bhavishya Purana bukanlah sebuah nubuat kuno tentang Yesus, melainkan sebuah catatan yang ditulis berabad-abad setelah Kristus, kemungkinan besar pada era modern. Ini secara efektif menjawab pertanyaan, apakah Yesus ada dalam kitab suci Hindu? Jawabannya adalah tidak. Setidaknya tidak dalam artian sebuah ramalan ilahi yang mendahuluinya. Namun, ini justru membuka sebuah pertanyaan baru yang tidak kalah menariknya. Jika kisah ini ditulis oleh seorang penulis Hindu di kemudian hari,
Dari mana ia mendapatkan informasi yang begitu detail dan spesifik tentang kehidupan Yesus? Jawabannya tidak terletak pada perjalanan mistis Yesus ke India, melainkan pada perjalanan sebaliknya, perjalanan Injil yang dibawa ke jantung peradaban India. Perjalanan ini dimulai jauh lebih awal dari yang dibayangkan banyak orang, bukan dengan kapal-kapal dagang Inggris, tetapi dengan langkah kaki seorang rasul. Tradisi suci gereja yang dipegang teguh terutama oleh umat Kristiani di India Selatan mengisahkan bahwa Rasul Thomas, yang kita kenal sebagai Thomas yang ragu-ragu, adalah rasul yang membawa kabar gembira ke India. Tradisi ini bukanlah dongeng atau legenda yang baru muncul. Ragam tulisan Kristen dari abad-abad awal, seperti Kisah Rasul Thomas, sebuah teks apokrif dari abad ketiga, memberikan narasi yang sangat mendetail tentang perjalanan, penginjilan, dan kemartiran Santo Thomas di India. Meskipun teks seperti ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab, ia mencerminkan sebuah tradisi lisan dan tulisan yang sudah sangat tua dan mengakar. Para bapa gereja awal, seperti Santo Efrem dari Suriah, Santo Gregorius dari Nazianzus, dan sejarawan gereja Eusebius dari Kaisarea, semuanya menyebutkan atau merujuk pada misi Santo Thomas di timur, khususnya di India. Sejarah sekuler pun mendukung kemungkinan ini. Pada abad pertama Masehi, hubungan perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan India sedang berada di puncaknya. Jalur laut yang memanfaatkan angin muson memungkinkan perjalanan yang relatif cepat dan aman dari pelabuhan-pelabuhan Mesir Romawi ke pesisir Malabar di India Selatan. Kapal-kapal syarat dengan emas Romawi berlayar untuk ditukarkan dengan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Di mana ada perdagangan, di situ ada pertukaran manusia dan gagasan. Sudah ada komunitas-komunitas Yahudi yang mapan di pesisir India, yang kemungkinan besar menjadi titik kontak pertama bagi para misionaris Kristen awal, sama seperti strategi penginjilan Santo Paulus di seluruh Mediterania. Sangat masuk akal jika seorang rasul yang diutus oleh Kristus untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, Markus 16 ayat 15, akan memanfaatkan jalur perdagangan yang ramai ini untuk mencapai peradaban besar di timur. Menurut tradisi, Santo Thomas mendarat di Kodungallur, Kerala, sekitar tahun 52 Masehi. Ia berkhotbah, melakukan mukjizat, dan berhasil menobatkan sejumlah orang, termasuk beberapa keluarga Brahmin, kasta imam Hindu yang dihormati. Dari komunitas-komunitas inilah lahir gereja purba di India yang dikenal sebagai umat Kristiani Santo Thomas atau Nasrani. Komunitas ini adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia yang masih bertahan hingga hari ini, sebuah bukti hidup dari akar kekristenan yang sangat dalam di tanah India. Bab ke-8, Misionaris, Pedagang, dan Pertukaran Gagasan. Kehadiran komunitas Kristiani Santo Thomas selama hampir 2 milenium berarti bahwa ajaran tentang Yesus, kelahirannya dari perawan, mukjizatnya, ajaran kasihnya, penyalibannya, dan kebangkitannya telah menjadi bagian dari lanskap keagamaan India jauh sebelum kedatangan para penjajah Eropa. Umat Nasrani hidup berdampingan secara damai dengan tetangga Hindu, Muslim, dan Yahudi mereka. Mereka mengadopsi banyak adat istiadat sosial budaya setempat, namun dengan teguh mempertahankan iman Kristen dan liturgi mereka yang unik, yang berakar pada tradisi gereja Syria Timur. Kehadiran mereka memastikan bahwa kisah Yesus bukanlah cerita yang benar-benar asing bagi para pemikir dan penulis Hindu. Gagasan tentang satu Allah yang menjelma, pengorbanan diri untuk orang lain, dan kelahiran dari perawan, meskipun ditafsirkan melalui lensa yang berbeda, telah beredar
dan menjadi bagian dari dialog antar agama yang tak terucapkan selama berabad-abad. Kemudian gelombang-gelombang pengaruh Kristen berikutnya tiba, mulai abad ke-16, seiring dengan dibukanya jalur laut langsung dari Eropa oleh bangsa Portugis. Misionaris Katolik Roma mulai berdatangan dalam jumlah besar. Tokoh yang paling menonjol di antara mereka adalah Santo Franciscus Xaverius, salah satu pendiri Serikat Yesus. Ia dan para misionaris lainnya melakukan penginjilan yang ekstensif di sepanjang pesisir India, mendirikan gereja, sekolah, dan seminari. Upaya ini membawa versi kekristenan Eropa yang lebih terstruktur dan dogmatis, yang terkadang menimbulkan ketegangan dengan tradisi Kristiani Santo Thomas yang lebih tua. Namun yang terpenting bagi pembahasan kita, hal ini secara dramatis meningkatkan visibilitas dan pengetahuan tentang ajaran Kristen di seluruh anak benua India. Kisah-kisah dari Alkitab diterjemahkan, katekismus diajarkan, dan narasi kehidupan Kristus menjadi lebih dikenal luas, bahkan di kalangan non-Kristen. Gelombang terakhir dan yang paling berpengaruh dalam konteks Bhavisya Purana adalah kedatangan misionaris Protestan bersamaan dengan konsolidasi kekuasaan Kemaharajaan Britania di India pada abad ke-18 dan ke-19. Periode ini ditandai dengan debat dan dialog intelektual yang intens antara para sarjana Kristen dan para reformis Hindu. Para misionaris tidak hanya berkhotbah, tetapi juga mendirikan mesin cetak, menerbitkan Alkitab dalam bahasa-bahasa lokal, dan menulis pamflet-pamflet yang membandingkan dan seringkali mengkritik Hinduisme dengan kekristenan. Sebagai tanggapan, para pemikir Hindu mulai mempelajari kekristenan secara mendalam, baik untuk menolaknya maupun untuk menemukan titik temu. Inilah kemungkinan besar konteks historis di mana bagian Pratisarga Parva dari Bhavisya Purana ditulis atau diselesaikan. Pada saat itu, pengetahuan tentang Yesus dan kekristenan sudah meresap ke dalam kesadaran intelektual India. Cerita tentang Isha Putra bukanlah gema samar dari sebuah nubuat kuno, melainkan sebuah respons sastra dan teologis terhadap kehadiran kekristenan yang sangat nyata dan berpengaruh pada saat itu. Bab ke-9, Sinkretisme, ketika dua dunia bertemu. Setelah kita memahami bahwa pengetahuan tentang Yesus telah tersedia di India selama berabad-abad, langkah terakhir adalah memahami mekanisme bagaimana kisahnya bisa diserap dan diadaptasi ke dalam sebuah teks suci Hindu. Proses ini dikenal sebagai sinkretisme, yaitu penggabungan atau perpaduan unsur-unsur dari tradisi agama atau budaya yang berbeda. Sinkretisme bukanlah fenomena yang aneh. Ia terjadi di hampir setiap agama besar di dunia ketika bertemu dengan budaya baru. Namun, tradisi puranik dalam Hinduisme memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk melakukan hal ini. Berbeda dari tradisi Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam yang cenderung menekankan eksklusivitas kebenaran wahyu mereka, Hinduisme seringkali bersifat lebih inklusif dan absorptif. Ia memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran dalam berbagai jalan spiritual dan seringkali memasukkan tokoh-tokoh suci dari tradisi lain ke dalam kerangka teologisnya yang luas. Dalam pandangan dunia Hindu, seorang guru suci atau tokoh ilahi dari negeri asing tidak serta-merta dilihat sebagai ancaman atau nabi palsu. Sebaliknya, ia bisa dilihat sebagai manifestasi lain dari realitas ilahi yang sama. Seorang avatar atau orang suci yang datang untuk mengajarkan dharma yang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Dari sudut pandang seorang penulis Hindu pada abad ke-18 atau ke-19 yang terkesan oleh ajaran moral Yesus dan kekuatan spiritual kekristenan, adalah hal yang wajar untuk mencoba menempatkan sosok Isha Putra ini ke dalam narasi suci mereka. Ini bukanlah tindakan plagiarisme atau penipuan dalam pemahaman modern kita.
Sebaliknya, ini adalah sebuah bentuk penghormatan dan sebuah cara untuk memahami fenomena baru, kekristenan, dengan menggunakan kategori-kategori yang sudah ada dalam tradisi mereka sendiri. Dengan menyebutnya Isya Putra, lahir dari perawan, dan pembawa Dharma, sang penulis mengambil elemen-elemen paling menonjol dari narasi Kristen yang ia dengar dan menafsirkannya kembali dalam konteks Hindu. Dengan demikian, kisah Isya Putra dalam Bhavisya Purana menjadi sebuah studi kasus yang menarik tentang bagaimana dua peradaban besar berinteraksi. Ia bukanlah bukti bahwa Yesus belajar di India, melainkan bukti bahwa India telah belajar tentang Yesus dan meresponsnya dengan cara yang unik dan kreatif sesuai dengan tradisi spiritualnya sendiri. Kisah ini tidak membuktikan adanya nubuat Hindu tentang Kristus, tetapi justru membuktikan jangkauan global dari pemberitaan Injil itu sendiri. Bahwa kabar baik tentang Sang Juru Selamat dari Nazaret telah mencapai ujung-ujung bumi, dan gaungnya bahkan tercatat, meskipun dalam bentuk yang telah diubah, di dalam lembaran-lembaran kitab suci peradaban lain. Fakta ini, meskipun meruntuhkan mitos populer, justru menghadirkan sebuah kebenaran yang lebih dalam tentang dinamika iman dan budaya dalam sejarah manusia. Pengakuan akan proses ini memaksa kita untuk bertanya lebih jauh. Jika dialog dan pertukaran gagasan ini telah terjadi, bagaimana seharusnya kita, sebagai umat Katolik, memandang kebenaran dan kebaikan yang mungkin ada dalam tradisi agama seperti Hinduisme? Bab ke-10, Konsili Vatikan II, sebuah jendela yang terbuka. Perjalanan kita sejauh ini telah membongkar sebuah mitos, melacak jejak sejarah, dan memahami proses pertukaran budaya. Kita telah melihat bahwa kisah Isya Putra dalam Bhavisya Purana bukanlah sebuah nubuat, melainkan sebuah respons dari tradisi Hindu terhadap kehadiran kekristenan di India. Kesimpulan ini mungkin terasa memuaskan dari sudut pandang historis, tetapi ia meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan teologis yang jauh lebih mendalam dan penting. Jika teks ini adalah hasil dari interaksi antar agama, bagaimana Gereja Katolik memandang interaksi semacam itu? Bagaimana sikap resmi gereja terhadap agama-agama besar dunia seperti Hinduisme yang memiliki tradisi spiritual yang begitu kaya, kuno, dan mendalam? Apakah gereja hanya melihatnya sebagai ladang misi yang harus ditobatkan? Atau adakah pengakuan terhadap kebaikan dan kebenaran yang mungkin terkandung di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat pada salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Gereja Katolik abad ke-20, Konsili Vatikan II, diadakan dari tahun 1962 hingga 1965. Konsili ekumenis ini mengumpulkan para uskup dari seluruh dunia di Roma untuk merenungkan kehidupan gereja dan misinya di dunia modern. Diprakarsai oleh Santo Paus Yohanes 23. Tujuan konsili ini bukanlah untuk mendefinisikan dogma baru atau mengutuk ajaran sesat, melainkan untuk melakukan aggiornamento, sebuah kata Italia yang berarti pembaruan atau penyesuaian. Paus Yohanes 23 menggunakan metafora yang indah. Ia ingin membuka jendela-jendela gereja agar udara segar bisa masuk dan agar gereja bisa melihat dunia luar dengan lebih jelas. Ini adalah sebuah pergeseran dari apa yang kadang disebut sebagai mentalitas benteng, di mana gereja cenderung melihat dunia modern dengan kecurigaan dan lebih fokus pada pertahanan doktrin. Konsili Vatikan II menandai sebuah era baru keterlibatan yang penuh harapan, dialog dan keterbukaan terhadap kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan umat manusia zaman sekarang. Gaudium et Spes artikel 1. Salah satu bidang di mana udara segar ini paling terasa adalah dalam hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Selama berabad-abad, hubungan ini seringkali diwarnai oleh ketidaktahuan, polemik, dan konflik. Namun, para bapa konsili menyadari bahwa di dunia yang semakin terhubung,
pendekatan semacam itu tidak lagi memadai. Roh Kudus mendorong gereja untuk melihat dengan mata baru, untuk mengenali karya Allah yang misterius di luar batas-batas gereja yang kelihatan. Mereka mulai merumuskan sebuah teologi yang dapat mengakui dengan jujur keunikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, sekaligus menghargai dengan tulus pencarian spiritual jutaan orang yang tulus dalam tradisi-tradisi keagamaan lainnya. Hasil dari permenungan mendalam inilah yang kemudian dituangkan dalam salah satu dokumen konsili yang paling singkat namun paling berpengaruh. Sebuah deklarasi yang akan mengubah selamanya cara Gereja Katolik berdialog dengan dunia. Bab ke-11, Nostra Aetate, Deklarasi Penuh Hormat. Dokumen tersebut adalah Nostra Aetate, atau pada zaman kita. Dideklarasikan secara resmi oleh Paus Paulus VI pada tanggal 28 Oktober 1965. Deklarasi ini secara spesifik membahas hubungan gereja dengan agama-agama non-Kristen. Meskipun singkat, setiap kalimatnya mengandung bobot teologis yang luar biasa. Dokumen ini dimulai dengan mengakui kesamaan fundamental yang mengikat seluruh umat manusia. Kita semua adalah satu komunitas, berasal dari Allah yang sama, dan memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu Allah. Semua agama pada dasarnya adalah upaya manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang eksistensi. Apakah manusia itu? Apa arti dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan manakah yang dosa? Dari manakah datangnya penderitaan dan apa gunanya? Manakah jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati? Nostra Aetate artikel 1. Kemudian, dalam artikel kedua, dokumen ini secara eksplisit membahas Hinduisme. Kata-kata yang digunakan oleh para bapa konsili sangatlah revolusioner pada masanya dan patut kita renungkan dengan saksama. Dokumen itu menyatakan, dalam Hinduisme, manusia mendalami misteri ilahi dan mengungkapkannya melalui kesuburan mitos-mitos yang tak habis-habisnya dan melalui upaya-upaya filsafat yang mendalam. Mereka mencari pembebasan dari penderitaan hidup kita, baik melalui bentuk-bentuk kehidupan asketis, melalui meditasi yang mendalam, maupun dengan berlindung pada Tuhan dengan cinta dan kepercayaan. Di sini, tidak ada kata-kata kutukan atau penolakan. Sebaliknya, ada pengakuan yang tulus terhadap kedalaman spiritual tradisi Hindu, upaya filosofisnya, praktik asketisnya, dan devosinya yang penuh cinta. Namun, kalimat berikutnya adalah kalimat yang menjadi inti dari pendekatan baru ini. Para bapa konsili menyatakan, dan ini adalah ajaran resmi gereja. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci vera aksangta dalam agama-agama ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang monumental. Gereja mengakui bahwa kebenaran dan kesucian yang sumber utamanya adalah Allah sendiri tidak terbatas secara eksklusif pada Gereja Katolik. Dokumen itu melanjutkan. Gereja memandang dengan hormat tulus cara-cara bertindak dan hidup tersebut, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran itu, yang meskipun dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Radian veritatis ilius, quae illuminat omnes homines. Frasa sinar kebenaran ini sangatlah penting. Gereja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri, Sang Logos, Sabda Allah yang menjadi manusia. Dialah kepenuhan wahyu. Namun, sinar dari kebenaran yang satu dan sama itu dapat terpantul dalam berbagai budaya dan tradisi keagamaan. Roh Kudus yang bertiup kemana ia mau, Yohanes 3 ayat 8, telah menaburkan benih-benih sabda, semina verbi, di seluruh penjuru dunia, bahkan sebelum kedatangan para misionaris. Oleh karena itu,
ketika seorang Hindu mencari pembebasan melalui meditasi atau ketika seorang Buddhis mencari pencerahan. Gereja melihat di dalamnya sebuah gema dari kerinduan universal manusia akan Allah. Sebuah kerinduan yang ditanamkan oleh Sang Pencipta sendiri. Sikap ini bukanlah relativisme agama. Nostra Aetate sama sekali tidak mengatakan bahwa semua agama sama atau semua jalan menuju keselamatan itu setara. Justru sebaliknya, dokumen ini segera menegaskan kembali di kalimat berikutnya. Namun, gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan, dan melalui Dia, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini adalah paradoks agung dari iman Katolik, kemampuan untuk memegang teguh keunikan Kristus sambil pada saat yang sama menghormati dan belajar dari kebenaran parsial yang ditemukan di tempat lain. Bab 12. Dialog antaragama bukan kompromi, melainkan kesaksian. Ajaran revolusioner dari Nostra Aetate bukanlah sekadar sebuah dokumen teologis yang tersimpan di arsip Vatikan. Ia adalah sebuah panggilan untuk bertindak, sebuah mandat untuk membangun jembatan pemahaman dan rasa hormat melalui dialog antaragama. Dari sudut pandang Katolik, dialog ini bukanlah upaya untuk menegosiasikan kebenaran atau menciptakan sebuah agama dunia baru yang sinkretis. Iman kita pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat tidak dapat dikompromikan. Sebaliknya, dialog adalah sebuah bentuk kesaksian. Ia adalah sebuah jalan di mana kita dapat berbagi anugerah iman kita dalam semangat kerendahan hati dan cinta kasih, sambil pada saat yang sama mendengarkan dan belajar dari pengalaman spiritual orang lain. Kantor Vatikan untuk dialog antaragama menjelaskan bahwa dialog ini dapat terjadi dalam 4 bentuk utama. Pertama, ada dialog kehidupan, di mana orang-orang dari agama yang berbeda hidup berdampingan, berbagi suka dan duka, serta berusaha menjadi tetangga yang baik. Ini adalah fondasi dari semua bentuk dialog lainnya. Kedua, ada dialog karya, di mana umat beriman dari berbagai tradisi bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan untuk memajukan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama, seperti memberikan bantuan bencana atau memerangi kemiskinan. Ketiga, ada dialog wacana teologis, di mana para ahli dan sarjana dari agama yang berbeda bertemu untuk saling memperdalam pemahaman tentang doktrin dan tradisi masing-masing, mengklarifikasi kesalahpahaman dan menjelajahi titik-titik temu. Keempat, dan mungkin yang paling mendalam, adalah dialog pengalaman keagamaan, di mana orang-orang berbagi tentang kekayaan spiritual mereka, seperti cara mereka berdoa, bermeditasi, dan mengalami kehadiran yang ilahi. Dalam konteks pembahasan kita, pendekatan dialog inilah yang paling relevan. Menanggapi klaim tentang Isha Putra dalam Bhavisya Purana, sikap yang dianjurkan oleh gereja bukanlah cemoohan atau debat yang agresif, melainkan dialog yang sabar dan penuh hormat. Ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan dengan lemah lembut. Kami menghargai upaya Anda untuk menghormati sosok yang Anda sebut Isha Putra. Izinkan kami berbagi dengan Anda siapa Yesus Kristus sesungguhnya bagi kami, bukan hanya sebagai guru Dharma, tetapi sebagai putra Allah yang wafat dan bangkit untuk keselamatan kami. Dialog semacam ini yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan pencarian tulus akan kebenaran, jauh lebih berbuah daripada konfrontasi. Ia memungkinkan kita untuk mengoreksi kesalahan informasi tanpa harus menyerang pribadi atau keyakinan orang lain. Dengan pemahaman ini,
kita melihat bahwa iman Katolik tidak memaksa kita untuk memilih antara keyakinan pada kebenaran iman kita dan rasa hormat yang tulus pada sesama peziarah di jalan spiritual. Namun, bagaimana kita secara pribadi dapat menghidupi sikap yang seimbang dan penuh kasih ini dalam kehidupan sehari-hari? Setelah membongkar mitos, memahami sejarah, dan mendalami ajaran gereja, apa pesan utama yang harus kita bawa pulang dari misteri Isyah Putra dan bagaimana hal itu seharusnya membentuk cara kita memandang iman kita sendiri di tengah dunia yang plural ini? Bab ke-13, merangkai kepingan puzzle dari nubuat hingga dialog. Kita telah melakukan sebuah perjalanan yang panjang dan kompleks. Kita memulai dengan sebuah klaim yang sensasional dan menggugah rasa penasaran. Penemuan sosok Isyah Putra, sang putra Allah yang lahir dari perawan, dalam sebuah kitab suci Hindu kuno, Bhavishya Purana. Klaim ini menjanjikan sebuah jembatan antara timur dan barat, sebuah bukti universalitas Kristus yang tersembunyi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam pencarian kebenaran, jawaban yang sederhana dan sensasional jarang sekali merupakan jawaban yang benar. Sepanjang perjalanan kita telah mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle dari berbagai bidang, sejarah, filologi, teologi, dan ajaran gereja. Dan sekarang saatnya untuk merangkainya menjadi sebuah gambaran yang utuh dan jernih. Kepingan puzzle pertama yang kita periksa adalah teks itu sendiri. Analisis kritis para sarjana, baik dari Barat maupun India, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa bagian dari Bhavishya Purana yang menceritakan kisah Isyah Putra, yaitu Pratisarga Parva, bukanlah sebuah teks kuno. Ia penuh dengan anakronisme, penyebutan tokoh dan peristiwa seperti Kaisar Akbar dan Ratu Victoria, yang membuktikan bahwa bagian ini ditulis atau setidaknya disunting secara ekstensif pada era yang jauh lebih modern, kemungkinan besar pada abad ke-18 atau ke-19. Dengan demikian, hipotesis bahwa teks ini adalah sebuah nubuat yang meramalkan kedatangan Yesus ribuan tahun sebelumnya runtuh di bawah beban bukti sejarah. Yang terjadi bukanlah Hinduisme menubuatkan Kristus, melainkan para penulis Hindu di kemudian hari mencatat dan menafsirkan kembali keberadaan Kristus dan kekristenan yang telah mereka kenal. Kepingan puzzle kedua adalah perbandingan teologis. Kita melihat bahwa meskipun ada kemiripan nama dan beberapa detail biografis, sosok Isyah Putra secara fundamental berbeda dari Yesus Kristus yang diimani oleh gereja. Isyah Putra adalah seorang guru dharma, salah satu dari kemungkinan banyak manifestasi ilahi dalam kerangka teologi Hindu yang luas dan inklusif. Yesus Kristus, sebaliknya, adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Sang Sabda yang menjadi daging, unik dan tak ada duanya. Misinya bukanlah sekadar memperbaiki tatanan moral, melainkan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan maut melalui misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Inti dari iman Kristiani ini, salib dan kebangkitan, sama sekali tidak ada dalam narasi Isyah Putra. Lalu bagaimana pengetahuan tentang Yesus bisa sampai ke India untuk kemudian diserap ke dalam teks tersebut? Kepingan puzzle ketiga dan keempat menjawab ini. Kita melacak jejak sejarah kekristenan di India yang ternyata jauh lebih tua dari yang diperkirakan banyak orang. Tradisi yang kuat menunjuk pada Santo Thomas Rasul sebagai pembawa pertama kabar gembira ke India pada abad pertama. Kehadiran komunitas Kristiani Santo Thomas selama 2 milenium diikuti oleh gelombang misionaris Katolik dan Protestan di kemudian hari, memastikan bahwa kisah Yesus telah menjadi bagian dari lanskap spiritual India. Proses sinkretisme
di mana sebuah tradisi keagamaan menyerap dan menafsirkan ulang unsur-unsur dari tradisi lain, menjelaskan bagaimana detail-detail dari Injil ini dapat diadaptasi dan dimasukkan ke dalam kerangka narasi Puranik. Akhirnya, kepingan puzzle yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai umat Katolik harus menyikapi semua ini. Kita berpaling pada kebijaksanaan gereja yang terungkap dalam Konsili Vatikan II, khususnya dalam deklarasi Nostra Aetate. Gereja mengajarkan kita sebuah jalan yang seimbang untuk tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, untuk menghormati sinar kebenaran yang mungkin terpantul di dalamnya, sambil pada saat yang sama tanpa ragu mewartakan kepenuhan kebenaran dan jalan keselamatan yang hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Ini adalah panggilan untuk dialog yang jujur dan penuh kasih, bukan kompromi doktrinal atau relativisme yang dangkal. Bab 14, Iman yang dewasa di dunia yang majemuk. Dengan gambaran yang utuh ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran berharga bagi kehidupan iman kita di zaman sekarang. Pertama, iman Katolik yang dewasa tidak perlu takut pada penyelidikan kritis dan historis. Iman kita tidak dibangun di atas mitos atau legenda yang rapuh. Ia dibangun di atas kesaksian para saksi mata, para rasul yang diwariskan melalui kitab suci dan tradisi suci, dan dijaga oleh magisterium gereja. Ketika kita dihadapkan pada klaim-klaim seperti yang ada di Bhabishya Purana, kita tidak perlu merasa goyah atau defensif. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk memperdalam pemahaman kita sendiri tentang sejarah gereja dan dasar-dasar iman kita. Ketergantungan pada bukti-bukti rahasia dari kitab suci agama lain justru menunjukkan iman yang kurang percaya diri. Seolah-olah wahyu definitif Allah dalam Yesus Kristus tidaklah cukup. Iman kita tidak memerlukan penopang dari luar. Ia adalah batu karang yang kokoh. Kedua, kita dipanggil untuk membedakan secara cermat antara rasa hormat dan relativisme. Menghormati tradisi Hindu berarti mengakui kedalaman filosofisnya, kekayaan spiritualitasnya, dan ketulusan para penganutnya dalam mencari Tuhan. Namun, menghormati tidak berarti menyamakan. Relativisme adalah gagasan yang keliru bahwa semua agama pada dasarnya sama dan semua jalan mengarah ke puncak gunung yang sama. Gereja dengan tegas menolak pandangan ini. Jalan yang telah diwahyukan Allah kepada kita adalah Yesus Kristus. Mengatakan hal ini bukanlah sebuah kesombongan, melainkan sebuah kesetiaan pada Injil. Kita dapat mengagumi keindahan arsitektur sebuah kuil Hindu tanpa harus menerima teologinya. Kita dapat belajar dari teknik meditasi Hindu tanpa harus mengadopsi pandangan dunianya tentang reinkarnasi. Ini adalah kedewasaan iman, mampu menghargai kebaikan dimanapun ia ditemukan, tanpa kehilangan kejernihan tentang identitas dan kebenaran iman kita sendiri. Ketiga misteri Isya Putra ini justru menggarisbawahi keindahan dan kekuatan dari partikularitas inkarnasi. Teori Yesus di India dan gagasan sinkretis serupa seringkali mencoba membuat Yesus menjadi sosok universal yang kabur, seorang guru spiritual dunia yang terlepas dari akar sejarahnya. Namun, iman Kristiani justru menyatakan sebaliknya. Kekuatan Injil terletak pada fakta bahwa Allah tidak masuk ke dalam dunia sebagai sebuah ide abstrak, melainkan sebagai seorang manusia konkret. Yesus dari Nazaret, seorang Yahudi abad pertama, keturunan Daud yang hidup di bawah pendudukan Romawi, yang makan, minum, berdoa, dan mengajar sebagai seorang Yahudi yang taat. Dalam kekhususan inilah terletak universalitas sejatinya. Karena dengan menjadi manusia seutuhnya dalam satu konteks tertentu, dia dapat menebus seluruh umat manusia dalam setiap konteks. Mencabut Yesus dari akar Yahudinya dan sejarah keselamatan Israel sama saja dengan menebang pohon dari akarnya dan berharap ia tetap hidup. Kesimpulan, cahaya sejati yang menerangi setiap orang. Jadi, pada akhirnya,
Apa yang kita dapatkan dari kisah Isya Putra? Kita menemukan bahwa ia bukanlah jejak Yesus di India, melainkan jejak India dalam upayanya memahami Yesus. Ia adalah gema yang terdistorsi dari kabar baik, sebuah bukti tak langsung dari daya tarik universal dan jangkauan global dari pribadi Yesus Kristus, sehingga bahkan peradaban besar lain pun merasa perlu untuk memberikan tempat baginya dalam narasi mereka. Alih-alih menjadi ancaman bagi iman kita, misteri ini justru menjadi sebuah penegasan. Ia menegaskan pentingnya penyelidikan yang jujur, kebijaksanaan gereja dalam membimbing kita, dan keindahan dialog antar agama yang didasarkan pada kebenaran dan kasih. Lebih dari segalanya, ia mengundang kita untuk kembali kepada sumber yang asli dan tak tercemar, pribadi Yesus Kristus sebagaimana diwahyukan dalam Injil dan dihidupi dalam gereja Katolik. Di sanalah kita tidak menemukan seorang Isya Putra, seorang guru Dharma di antara banyak guru lainnya. Di sanalah kita bertemu dengan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Sang Roti hidup yang turun dari surga, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Injil Yohanes membuka dengan pernyataan agung, terang yang sesungguhnya, yang menerami setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1:9. Dokumen Nostra Aetate berbicara tentang sinar kebenaran yang ditemukan dalam agama-agama lain. Kisah Isya Putra pada akhirnya mungkin bisa dilihat sebagai salah satu pantulan sinar yang redup itu. Namun, iman memanggil kita untuk tidak puas dengan pantulan. Iman memanggil kita untuk datang langsung kepada Sang Sumber Cahaya. Karena hanya di dalam Dia, kita akan menemukan bukan hanya kebenaran, tetapi juga jalan dan kehidupan.